Halo semuanya, selamat bergabung di mata kuliah pengantar ERP yang kebetulan embed dengan teorinya. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan fokus membahas mengenai materi praktikumnya, dan pada minggu ini unit pertama kita adalah di unit navigasi. Jika Anda sudah mengikuti kelas pengantar di teori, maka sudah dijelaskan di sana bahwa dari historinya, SAP sendiri awalnya di-create dari modul finansial atau accounting. Nah, kali ini kita akan coba masuk ke menu utamanya dengan exercise 21, yaitu Logging On to SAP Systems. Sebagai catatan bagi Anda, setelah mengikuti exercise ini diharapkan Anda mampu create log on entry, kemudian log on ke SAP sistemnya, dan yang berikutnya adalah melakukan personalizing untuk antarmuka di dalam SAP. Nah, bisnis example kita yang pertama di sini adalah diasumsikan Anda adalah seorang employee di sebuah perusahaan yang kebetulan menggunakan SAP, dan Anda diminta untuk gain access ke SAP-nya untuk menjalankan daily business transaction di dalam perusahaan Anda. Sebagai catatan, ini juga sebagai reminder bagi Anda agar mengulas kembali materi di teori, ada beberapa parameter yang akan diperhatikan ketika pertama kali logging on to SAP. Yang pertama adalah isian deskripsi, yang kedua klien, yang berikutnya application server, kemudian SAP router string yang ini adalah optional, dan yang terakhir adalah system number. Itu di bagian soal pertama di mana nanti kita akan create variable entry. Yang kedua adalah create a log on entry dengan menggunakan data-data yang sudah tersedia dan melanjutkan dengan personalizing user interface. Kemudian nanti kita akan memastikan apakah bisa melakukan settingan untuk menampilkan warning ataupun error message, dan yang terakhir adalah mengkonfirmasi isian data ataupun currency format yang ada di dalam SAP sistem kita. Boleh dicek kembali, materi ini ada di halaman 42. Kalau dari file PDF-nya, nanti boleh disesuaikan kembali dengan file yang sudah Anda terima. Nah, pada praktikum ini hanya simulasi menggunakan satu batch. Jika Anda meniru di rumah, silakan gunakan batch yang sudah diberikan oleh dosen Anda di ruangan kelas. Pakai batch-nya, gunakan nomor masing-masing, jangan mengikuti nomor saya bulat-bulat. Karena nomor ini spesifik untuk saya, maka pakailah nomor Anda masing-masing. Dalam kasus ini saya akan menggunakan nomor 00 dengan batch P. Boleh disesuaikan kembali, saya akan coba testing di yang pertama, kita create new log on-nya. Bagi Anda yang kemarin sudah memperhatikan dari awal, di sini ada beberapa icon yang boleh kita akses, sebenarnya sama aja mau dari variable log on atau dari new. Nah, intinya ini adalah halaman pertama ketika Anda masuk ke SAP log on-nya. Nah, saya akan menggunakan tombol new di sini dengan klik new connection. Silahkan dipilih, dan Anda akan dihantarkan ke jendela Create New System Entry sesuai dengan exercise kita. Pilih User Specify System, kemudian Next. Deskripsi di sini bebas, saya mungkin akan mencontohkan satu saja, misalnya Course SAP. Nanti boleh disesuaikan dengan data Anda, terserah, bebas, dan menggunakan server yang sudah diberikan kepada kita, dalam hal ini servernya si SAP sendiri. Contohnya saya akan pakai di sap1.educate.or.id. Kemudian dengan instance number di nomor 06 dan sistem ID-nya di EG1. Nah, untuk SAP router string ini boleh optional. Kalau sudah jelas semuanya sudah terisi dengan baik, ini boleh di next juga sebenarnya. Tapi tidak ada settingan khusus di bagian network. Tapi seandainya nanti Anda bekerja perlu untuk melakukan settingan di network, boleh disesuaikan apakah high speed atau low speed dan segala macamnya. Kemudian moving ke next dialog. Di sini ada bahasa komunikasinya kita. Secara default itu sudah disetting ke bahasa Inggris, jadi sebenarnya tidak perlu untuk kita ganti lagi. Nah, itu saja pengaturannya, boleh diklik finish untuk mengakhiri. Dan saat ini sudah muncul satu new variable connection di bagian paling atas, dan seandainya ada typo salah, nah itu boleh diedit kembali dengan menggunakan tombol edit. Jadi boleh disesuaikan dari tab koneksi, network, hingga ke code page. Kalau tidak ada perubahan, boleh diklik OK. Kira-kira seperti itu. Dan sekiranya ada banyak sekali variabel koneksi yang sudah Anda tambahkan, itu boleh di-remove satu persatu dengan menggunakan button delete. Nah, selain itu ada icon juga yang disuguhkan di sini. Ini sebenarnya hanya mode tampilan saja, misalnya dari workspace view, kemudian ke explorer view, list view, hingga tree view, dan sampai kepada display hide command field. Nah, ini hanya perbedaan di bentuk saja. Kalau mau kembalikan ke semula, silakan kembali ke awal. Seperti itu. Berarti kita akan menggunakan workspace view.
Nah, itu saja inti dari poin 1 di bagian ini, dan Anda sudah berhasil create entry di new ASAP GUI logon. Kemudian saatnya kita masuk ke sistem kita, berarti silakan klik koneksi yang sebelumnya sudah kamu create. Boleh Anda klik di sana, dan kita menggunakan klien yang sudah di-assign. Dalam hal ini saya akan menggunakan klien 926 dengan user di batch P-pager-pager, nomor saya adalah 00, nanti boleh sesuaikan dengan nomor Anda masing-masing. Nah, saya coba entrykan di 926, usernya saya di 17 SAP01P pagar-pagar. Kalau misalnya Anda di batch R, pakai saja di batch R. Kemudian sandi defaultnya itu adalah yang sudah diberikan oleh dosen masing-masing, jadi sandi ini boleh berbeda dengan yang saya inputkan saat ini ya. Tidak perlu dihapus, ini hanya view tampilannya saja, ada tanda bintang-bintang, jadi tidak perlu di-delete, tinggal dimasukkan saja, diketikkan, dengan tidak perlu melakukan pengaturan atau perubahan bahasa atau log and language, karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahasanya secara default disetting ke bahasa Inggris. Kemudian boleh enter atau continue di sini yang berwarna hijau untuk melanjutkan. Nah, ketika Anda melanjutkan di sini, diminta untuk input new password. Ini penting banget, dan ini akan menjadi password yang Anda pakai seterusnya setiap kali logon ke SAP-nya. Silakan diisikan dengan password yang Anda input sendiri, dan usahakan bisa diingat. Saya akan inputkan misalnya 6 karakter, sesuai dengan kebutuhan Anda saja, kemudian enter untuk melanjutkan. Nah, jika perubahan password sudah berhasil, akan muncul sebuah pesan konfirmasi password change, kemudian tinggal diklik OK, dan nanti akan ada satu kotak dialog yang menunjukkan bahwa ternyata this is the very first time kamu login ke ASAP system dengan menggunakan ASAP username first system logon dengan aplikasi yang sudah memiliki hak cipta dan license without expiration dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, continue untuk melanjutkan agar masuk ke tampilan pertama ASAP Easy Access. Nah, ini dia tampilannya, dan Anda sudah berhasil melakukan poin 1 dan 2, saatnya kita moving ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita diminta untuk confirm that you are just beginning to use the ASAP system and you want to personalize your user interface. Di sini kita akan melakukan personalisasi. Yang pertama itu adalah I would like to do is to have the system an error message appear in a pop-up window instead of the status bar. Jadi sebenarnya kita tuh bisa ngecek informasi-informasi itu di status bar, tapi boleh juga melalui error message gitu ya. Nah, yang mana status bar? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Di sini, di bagian bawah, kanan bawah, ini adalah informasi yang sama seperti yang Anda entrykan di awal tadi. Ada sistem numbernya, ada kliennya, ada usernya, ada programnya, ada transactionnya, sampai kepada informasi yang berhubungan dengan flavor name. Nah, ini semua bisa disembunyikan juga. Kalau Anda boleh klik panah di sini, maka itu akan sembunyi. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari di screen structure, di sini ada menu bar, ada application toolbar, ada standard menu, kemudian di sini ada icon-icon, dan ada pack-pack menu yang berisi berbagai modul. Saya ulangi, teori yang sudah dijelaskan di kelas, ASAP berjalan dengan sistem role-based menu. Artinya, kamu berada di unit mana, maka menu itulah yang bisa kamu akses. Nah, di soal kali ini kita akan coba personalizing poin 1, bahwa ternyata ada nih beberapa message yang bisa ditampilin di SAP. Saya pandu Anda juga boleh merujuk ke solution yang ada di dalam modul, dan di sini kita akan memilih dari menu yang pertama sekali, yaitu dari customizing of local layout. Nah, jadi di atas ini, di bagian baris menu ini, di bagian ribbonnya ini, ada tombol atau icon customize local layout yang kalau pakai shortcut itu di alternate F12. Silakan dipilih, kemudian klik options. Nah, ada banyak pengaturan yang bisa Anda lakukan di ASAP GUI options ini, mulai dari pengaturan visual design, interaction design, keyboard, dan lain sebagainya. Tapi karena tadi soal kita meminta kamu untuk menyoroti dari sisi notification, dalam hal ini seperti message box, warning message, error, dan lain sebagainya, maka kita fokus ke bagian tab interaction design di notification. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengatur di bagian option ini, jadi semuanya sudah tercentang. Tapi bagi Anda yang baru pertama sekali log on, maka ini harusnya tidak tercentang. Jadi yang menjadi tugas kamu saat ini adalah silakan centang saja di bagian beep, show success message in a dialog box, show warning message in a dialog box, dan show error message in a dialog box. Kalau sudah, boleh di-apply untuk yang pertama sekali, kemudian klik OK. Nah, apa maksudnya?
Maksudnya di sini adalah untuk memberikan pesan-pesan notifikasi seperti yang diinfokan di soal kita. Kalau misalnya ada pesan kesalahan, dia akan menunjukkan pesan kesalahan. Kalau dia pesan berhasil, maka akan ada pesan sukses. Kalau dia ada peringatan, maka akan ada warning. Kira-kira seperti itu untuk yang poin 1. Mungkin boleh kita coba ya. Saya coba testing pakai satu tiket misalnya. Ternyata tiketnya saya buat typo /NVA0, enter. Nah, ini adalah pesan kesalahan, konfirmasi, informasi yang menunjukkan bahwa ternyata transaction VA0 does not exist, VAO does not exist. Jadi kalau misalnya seandainya berhasil, saya pakai gunakan tiket yang benar VA03, ya dia akan masuk ke dalam. Tapi tidak ada success message karena sebenarnya tidak ada transaksi yang sedang saya inputkan atau saya save di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu inti dari poin 1. Dan saat ini kita moving ke bagian confirm that the date and currency format display according to your preference. Di bagian ini kita hanya ingin mengkonfirmasi saja atau sama dengan kata display. Nah, mungkin boleh saya hantarkan dulu dari menu ya. Kalau tadi kita memilihnya dari menu, dari icon di atas, personalize. Kali ini kita akan masuk ke satu menu bar. Jadi menu di SAP itu ada seperti ini sedikit saja, mulai dari menu itu sendiri, edit, favorites, extra, system, dan help. Nah, saya akan pakai dari menu system, user profile, kemudian saya pilihnya itu di bagian own data. Jadi next time kalau Anda ingin melakukan pengaturan user profile, misalnya menambahkan gelar, misalnya saya beri contoh, saya misalnya Miss, last name saya itu diberi nomor angka-angka, itu hanya untuk memudahkan penamaan saja. Tapi kalau misalnya real di perusahaan, kamu pakai nama lengkap, misalnya pakai nama belakang, nama depan, silahkan saja. Nah, saya misalnya Miss 17C CP01P Des pagar-pagar. Kemudian saya beralih ke tab default. Kenapa ke default? Karena di bagian inilah kita akan melihat pengaturan-pengaturan default seperti pengaturan bahasa, decimal notation, date format, time format, sampai kepada personal time zone yang ada di tempat kita. Nah, kita dalam hal ini dipilihkan UTC+7, kira-kira seperti itu. Nah, karena tujuannya hanya untuk konfirmasi atau confirm the display, maka boleh dicek bahwa pengaturan waktu yang kita butuhkan itu adalah MM, DD, YYYY. Berarti saya ubah jadi MM, DD, YYYY dengan format 24 hour, format example di 12.05.10. Kira-kira seperti itu saja, tidak ada pengaturan khusus, boleh dilanjutkan dan boleh disimpan. Silakan dicoba untuk exercise yang pertama. Terima kasih, semoga berhasil.